Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya cintai, saya banggakan ya seluruh peserta didik kelas 12. Marilah kita senantiasa memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih senantiasa diberikan taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu meneruskan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sholawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita membaca sholawat namun tak lupa melakukan apa yang disunnahkan Rasulullah, kita diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatul utma dan bersama-sama masuk ke surganya Allah. Amin Allahumma amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 3 yang judulnya adalah menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Ya, pada kesempatan kali ini ya subbabnya kita akan membaca Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 ya, dan hadis terkait tentang berpikir kritis. Sebelum kita melanjutkan tentang membaca, karena ini di awal permulaan bab 3, maka kita pahami dulu sejenak tentang konsep pembelajaran yang akan kita jalani nanti. Ya, di sini sudah terpampang yang judul kita diantaranya adalah berpikir kritis. Ya, nanti dan hari ini kita akan analisis tentang bacaan atau tajwid yang terdapat di Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Sehingga nantinya seperti biasa kita akan ada praktik menghafal Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 ya. Setelah itu nanti kita analisis isi dari Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 dan hadis terkait tentang berpikir kritis ya. Semoga nanti bermanfaat sehingga menjadikan kita muslimah yang mampu berpikir secara kritis sehingga menjadikan sikap dan perilaku berpikir kritis. Nah, berikutlah ya dari Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Sebelum kita membahas apa saja bacaan tajwid yang bisa kita pelajari pada Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, mari kita
praktekkan membaca bersama-sama Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Shadaqallahul adzim. Berikut bacaan tajwid yang terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 190 191. Namun perlu saya tekankan, yang saya bahas pada tabel ini adalah yang kiranya sudah mewakili di antara bacaan-bacaan yang ada di Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, karena ada beberapa bacaan yang sama dan insya Allah kita sudah bahas satu persatu, ya. Yang pertama, bacaan yang terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 adalah gunnah musyaddadah, ya. Inna, ya, inna adalah disebut bacaan gunnah musyaddadah. Kenapa disebut gunnah musyaddadah? Karena yang ada nun yang bertasydid. Sementara pengertian dari gunnah musyaddadah adalah ketika ada nun atau mim yang bertasydid, maka itu disebut gunnah musyaddadah. Ketika ada nun atau mim yang bertasydid, ya. Selanjutnya nomor 2 terdapat bacaan mad tabi'i pada lafadz fi. Fi merupakan hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Kenapa disebut mad tabi'i? Karena di situ ada ya sukun didahului kasroh, tidak diikuti hamzah, tasydid ataupun sukun. Sementara yang disebut mad tabi'i sendiri yaitu ketika ada huruf mad, ya, yaitu alif, ya, wawu, ya. Lebih lengkapnya alif didahului fathah, ya sukun didahului kasroh, wawu sukun didahului dhammah yang tidak diikuti hamzah, tasydid ataupun sukun. Itu yang disebut mad tabi'i. Selanjutnya nomor 3 pada lafadz khalqis samawat terdapat bacaan alif lam syamsiyah atau disebut juga idgham syamsi, ya. Di situ kenapa disebut alif lam syamsiyah atau idgham syamsi? Karena ada alif lam diikuti salah satu huruf syamsiyah, yang mana huruf syamsiyahnya di situ adalah sin. Selanjutnya nomor 4 ada lafadz wal ardi. Di situ diantaranya mengandung hukum bacaan alif lam qomariyah atau idhar qomari. Kenapa? Karena ya ada alif lam atau al diikuti salah satu huruf huruf qomariyah, yaitu adalah hamzah, ya. Jadi al diikuti hamzah maka disebut
alif lam komariah atau idhar komari. Yang selanjutnya ada pada lafadz la ayatil liulil albab, ya, la ayatil liulil albab, ya, la ayatil uli itu mengandung bacaan idgham bila gunnah. Kenapa? Karena di situ ada tanwin atau kasrotain bertemu lam. Sementara yang disebut idgham bila gunnah adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ro, yang kemudian tidak boleh dibaca dengung, ya, itu yang disebut idgham bila gunnah. Kemudian pada lafadz liulil albab, ya, di situ terdapat bacaan qalqalah kubro. Kenapa disebut qalqalah kubro? Alasannya karena qalqalah, ada bacaan qalqalah yang terjadi karena waqaf. Sementara yang disebut qalqalah kubro yaitu ketika ada bacaan qalqalah yang qalqalahnya adalah karena waqaf. Ketika ada huruf ba, jim, dal, to, dan qaf yang bersukun atau mati, tapi sukunnya karena diwaqafkan, itu disebut qalqalah kubro. Selanjutnya pada lafadz yadhkurunallah. Di situ hukum bacaannya adalah tafkhim, ya. Alasannya karena ada lam jalalah atau lam lafadz Allah yang didahului fathah, ya. Yang namanya lam jalalah tafkhim ialah ketika ada lafadz Allah atau lam jalalah yang didahului dhammah atau fathah, maka dibaca tafkhim. Kemudian pada lafadz qiyamau wa qu'udan wa ala, tuh di situ di garis bawahi sudah ada menunjukkan hukum bacaan idgham bigunnah. Idgham bigunnah karena di situ ada tanwin atau fathatain bertemu wawu. Sementara yang namanya idgham bigunnah adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunnah 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Maka bacanya pun dibaca sambil dengung, ya. Itu yang disebut idgham bigunnah. Selanjutnya pada lafadz wa ala junubihim wa yatafakkarun. Di situ mengandung contoh bacaan hukum idhar syafawi. Kenapa? Karena ada mim sukun bertemu wawu. Dalam hukum mim sukun bertemu huruf hijaiyah ada yang namanya idhar syafawi. Idhar syafawi sendiri yaitu adalah ketika ada mim sukun bertemu selain mim dan ba, maka disebut bacaan idhar syafawi, membacanya harus jelas. Kemudian pada lafadz wal ardi, ya, di situ ada bacaan ro tafkhim. Kenapa? Karena ro-nya disukun atau mati sebelum ro sukun berupa harokat fathah, maka ro dibaca tebal. Kemudian ada kholaqta. Di situ mengandung bacaan qalqalah sugro. Ya, kenapa? Karena ada huruf qalqalah yang sukunnya asli atau huruf qalqalah berada di tengah lafadz atau bacaan. Sedangkan yang namanya qalqalah sugro yaitu adalah ketika ada huruf qalqalah ba, jim, dal, to,
Qaf yang bersukun dan sukunnya asli, bukan karena wakof atau berhenti, seperti pada lafadz khalaqta tadi. Maka membacanya harus dipantulkan. Selanjutnya yaitu nomor 12 ada pada lafadz batilan subhanaka. Ya, yang kalian perhatikan adalah adanya tanwin atau fathatain bertemu dengan sin. Itu disebut bacaan ikhfa hakiki. Yang disebut bacaan ikhfa hakiki sendiri yaitu ketika ada nun atau tanwin bertemu salah satu huruf ta, sa, jim, dal, dal, za, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, kof, dan kaf. Ya, itu disebut bacaan ikhfa hakiki. Di situ ada tanwin atau fathatain bertemu sin, maka disebut bacaan ikhfa hakiki. Membaca ikhfa hakiki yaitu perpaduan antara idhar dan gunnah. Yang terakhir yaitu ada benar. Ya, pada kata lafadz annar di situ mengandung bacaan mad arid lis sukun. Karena ada mad diikuti sukun dan diwakafkan. Sementara yang disebut mad arid li sukun itu adalah memang karena ada mad di akhir bacaan, mad bertemu huruf hidup yang diwakafkan. Itu disebut mad arid li sukun. Makanya pada lafadz ada benari, karena di situ diwakafkan atau dibaca berhenti, maka menjadi ada benar. Sementara panjangnya mad arid li sukun boleh memilih antara 2 harokat, 6 harokat, atau 4 harokat. Demikian pembahasan kita tentang bacaan atau hukum tajwid yang terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 190 dan ayat 191. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga pertemuan dan keterangan saya yang singkat ini benar-benar memberi barokah dan manfaat untuk kita semua. Shadaqallahul adzim. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.